Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran materi akidah akhlak fase D kelas 7 MTS elemen adab, yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kita bahas yaitu bab 4, adab membaca Al-Quran dan berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa, kita harus mengetahui pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pencapaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, berakhlakul karimah, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua, peserta didik dapat memahami membaca Al-Quran dan berdoa. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, adapun peta konsep adab membaca Al-Quran dan berdoa, yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa, adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Adapun adab membaca Al-Quran antara lain perintah membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Sedangkan adab berdoa yaitu membahas mengenai pengertian doa, keutamaan berdoa, adab berdoa, waktu mustajab doa, bentuk terkabulnya doa. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u, yang memiliki dua makna sebagai berikut, yaitu tala dan jam'u. Sedangkan tala dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. Sedangkan jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali surat Al-Fatihah ayat 1 dan diakhiri dengan surat An-Nas ayat 114. Selanjutnya Allah juga telah menjamin Al-Quran yang agung ini dari perubahan, penambahan, dan pengurangan ataupun pergantian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijj ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya adalah perintah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan sebagai umat Islam kita memiliki 3 kewajiban atas Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran. Perintah membaca Al-Quran terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Selanjutnya, membaca Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu tilawah lafzihi dan tilawah hukmihi. Sedangkan tilawah lafzihi yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini mesti dilalui bagi pemula, orang yang baru mengenal Islam, ataupun anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui maharijul huruf atau disebut dengan tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan. Sifat-sifat huruf Al-Quran serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid, yaitu semuanya berguna agar bacaan ataupun tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Yang kedua adalah tilawah hukmi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mencapai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita membaca Al-Quran, pasti Allah menjamin akan mendapat pahala yang paling banyak. Yang kedua, mendapatkan ketenangan jiwa ataupun hati yang tenang ataupun hati yang sangat luar biasa. Yang ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, memperoleh derajat yang tinggi. Yang kelima, melembutkan hati. Kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan lembut. Selanjutnya adalah adab membaca Al-Quran. Adapun adab membaca Al-Quran terdiri dari 7. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Adapun bersuci, yang pertama adalah mengambil air wudhu. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata. Yang keempat, membaca kalimat ta'awudz. Yang kelima, membaca dengan tartil dan membaguskan suara. Yang keenam, membaca Al-Quran di tempat yang suci dan harus khusyuk. Tempat yang suci adalah seperti yang di dalam masjid ataupun yang suci dari kotoran-kotoran yang dianggap itu najis. Yang ketujuh adalah tadabbur, yaitu menghayati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah berdoa. Pengertian berdoa. Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong ataupun mohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu ataupun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi
Selanjutnya adalah keutamaan berdoa. Adapun keutamaan berdoa terdiri dari 4. Yang pertama, menambahkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencegah dari bala dan bencana. Yang ketiga, menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah ibadah yang dicintainya. Yang keempat, menambah catatan amal baik, karena berdoa adalah salah satu ibadah. Yang selanjutnya adalah manfaat berdoa. Yang pertama, terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur, karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan hati menjadikan tentram dan tenang. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Yang selanjutnya adalah contoh lafal doa. Adapun contoh lafal doa, yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Dan yang kedua adalah doa mohon keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan lafal doa untuk kedua orang tua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Sedangkan doa mohon keselamatan dunia akhirat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab di neraka. Selanjutnya, adab ataupun tata cara berdoa. Adapun adab dan tata cara berdoa, yang pertama dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendaknya dengan khusyuk dan dengan suara pelan. Yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa jika doa itu belum dikabulkan. Yang kelima, dilakukan dengan keadaan suci. Yang keenam, memahami makna dari doa yang dibaca. Yang selanjutnya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama, selesai sholat fardu. Selesai sholat fardu itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua, selesai membaca Al-Quran. Yang ketiga, pada sepertiga malam. Sepertiga malam, yaitu di antara pertengahan malam. Yang keempat, waktu di antara azan dan iqamah. Yang kelima, ketika khotib sholat Jumat duduk di antara dua khutbah. Ini khusus untuk para kaum laki-laki. Pada bulan Ramadan, yang ketujuh pada pertengahan bulan Sya'ban. Yang selanjutnya, bentuk terkabulnya doa. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita merasakan ataupun ada bentuk terkabulnya doa. Yang pertama, ditolaknya bala. Yang kedua, menjadi tabungan di akhirat.
Yang ketiga, dihapusnya dosa. Yang keempat, dipenuhi doanya. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan di atas. Yang pertama, menjaga adab baik saat membaca Al-Quran maupun berdoa untuk meraih keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab membaca Al-Quran meliputi kebersihan, kesucian, menghadap kiblat dan membaca dengan tartil, tajwid, serta penuh khusyuk. Sementara adab berdoa meliputi kesungguhan, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan memohon dengan hati yang tulus. Yang kedua, dengan memahami dan mengamalkan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Diharapkan kita dapat meraih keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan jawaban atas doa kita. Mungkin hanya ini penjelasan mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.